Yang pertama, nanti saya minta Bu Sesdit yang terakhir saja sekalian membuka. Oh, di awal saja mintanya. Saya tahu biar protes, Pak. Di sini juga di awal. Nanti saya tadinya mau siapa tahu mau. Yang pertama, kita akan mendengarkan arahan dari Bu Sesdit karena seharusnya seyogyanya Pak Kepala Dinas, tadinya Pak Dirjen sendiri yang berkehendak hadir di sini, tapi karena beliau ternyata ditugaskan harus ke Amerika sehingga dalam detik-detik terakhir ya mohon maaf belum bisa hadir di sini. Tapi tadi beliau berpesan pada suatu waktu beliau ingin melihat program ini berjalan seperti apa, sehingga nanti kita harapkan tidak dalam waktu yang lama beliau akan berkunjung ke sini. Ibu Sesdit akan memberikan arahan ke kita sekaligus pembukaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo silahkan Bu Sesdit. Waktunya tidak malam-malam, saya harap sampai selesainya sehingga Bapak Ibu sekalian, Bu Sesdit akan memberikan arahan terkait dengan program di Direktorat Jenderal Perikanan Budaya dan terutama program tentang lobster ini. Monggo silakan, waktunya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Lautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Yusran Hadi. Yang saya hormati para Kepala Dinas Kabupaten se-NTB yang barangkali berkenan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Asisten Deputi Pengembangan Budidaya rekan kita Pak Rahmat. Yang saya hormati Bapak Direktur Produksi dan Usaha Pak Arif, Pak Direktur KKI Kawasan dan Kesehatan Ikan, dan dalam hal ini juga PLT Direktur Pertanian Pak Tinggal yang memoderatori pada malam hari ini. Rekan kita, mitra kita KP2 Pak Bayu, ahli lobster ya. Alumni dari Australia yang memang dari awal sudah passionnya adalah lobster, dan yang tidak kalah membanggakan adalah kawan-kawan pembudidaya nelayan yang bergerak di bidang budidaya lobster. Barakallah, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan 2 hari ke depan untuk acara yang digagas oleh kawan-kawan kita di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ini bisa berjalan dengan lancar dan kawan-kawan kembali ke daerah masing-masing dalam kondisi tetap sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan salam dari Pak Dirjen Perikanan Budidaya, karena memang tadi Pak Tinggal sudah sampaikan sedianya beliau ingin sekali bertemu dengan Bapak Ibu pada kesempatan yang berbahagia ini, karena memang tugas untuk mendampingi Pak Menteri ke Honolulu, ke San Francisco dalam rangka pengembangan udang. Kita akan kerjasama dengan Oceanic Institute. Kedepannya kegiatan ini akan dibiayai oleh anggaran loan dari ADB. Jadi beliau mewakilkan ke saya. Bapak Ibu, hari ini sebetulnya saya ada 2 agenda. Pak Dirjen sebetulnya ada 2 agenda. Satu agenda tadi sudah siang hari, mestinya tadi pagi hari, cuman karena penerbangan, jadi kami bisa melaksanakan siang hari. Pak Mulyanto, oh ya saya lupa menyapa Pak Mulyanto. Tadi kami juga sama sebetulnya ada bantuan untuk biovlog. Jadi saya diminta Pak Dirjen untuk mewakili beliau, memberikan arahan juga sama Pak, ada bantuan biovlog untuk NTB juga Pak. Tadi siang saya memberikan arahan kepada kawan-kawan terkait dengan bantuan biovlog. Malam ini sangat membanggakan sekali, sekarang gantian bantuan KJA Pak. Jadi semuanya bantuan untuk Nusa Tenggara Barat. Untuk kawan-kawan di NTB.
Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar mungkin saya tidak akan berpanjang kata lama-lama, yang pada intinya sebetulnya bagaimana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP itu benar-benar concern, peduli terhadap pengembangan lobster, budidaya lobster khususnya. Ini adalah amanah dari Permen KP nomor 12 tahun 2020 yang marwahnya itu bagaimana kita terus meningkatkan budidaya lobster. Kita sudah kalah start oleh Vietnam. Vietnam jauh lebih maju daripada kita. Dan kita akan kejar ketertinggalan kita tersebut. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat mendengarkan arahan Pak Menteri ketika beliau menerima Duta Besar Vietnam, bagaimana kegiatan pengembangan lobster khususnya budidaya akan kita dorong di Indonesia untuk supaya kita percepat. Sumber benih ada di kita, tidak ada alasan lagi kita tidak berbudidaya. Untuk mendukung kegiatan tersebut, KKP melalui DJPB khususnya menyalurkan bantuan. Dan concern kita tahun ini, tahun 2020 tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Pak Lutfi, ada 359 paket dan hanya 2 yang terlampung, sisanya adalah untuk teman-teman kita di NTB. Bagaimana kita ingin meningkatkan kesejahteraan kawan-kawan kita di NTB. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan budidaya sekarang saat ini menjadi perhatian dari Pak Presiden. Budidaya. Yang pertama adalah komunikasi dengan nelayan, stakeholder, yang notabene itu juga adalah diri kita sendiri sebagai stakeholder yang bergerak di bidang perikanan, nelayan, pembudidaya, pelaku usaha perikanan. Itu harus diperbaiki komunikasinya, termasuk juga dengan kawan-kawan kita di dinas, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Yang kedua adalah mengoptimalkan budidaya, meningkatkan budidaya. Nah, ini tentunya ada semangat tersendiri buat kami setelah mungkin beberapa waktu budidaya belum mendapatkan perhatian yang cukup. Nah, tahun ini 5 tahun ke depan semua kegiatan budidaya akan menjadi prioritas kegiatan di KKP. Mohon dukungan dari kawan-kawan semuanya. Dukungan dari anggaran sangat luar biasa sekali. Bagaimana di awal tahun 2020 kita memperoleh 700 sekian miliar, gitu ya. Kemudian ada tambahan anggaran khusus untuk budidaya menjadi 1,18 triliun. Kita udah ngomong triliun. Tahun 2021 kita sudah mencapai 1,2 triliun. Dan 80% dari alokasi tersebut adalah untuk bantuan kepada masyarakat. Itu yang kita kerjakan. Jadi termasuk ya tentunya masyarakat yang ada di NTB. Bapak, Ibu, Pak Kadis, perlu saya laporkan bahwa bantuan-bantuan yang diterima oleh NTB tidak hanya bantuan KJA lobster, Pak. Ada bantuan benih, bantuan induk, rumput laut, yang tadi itu kita bioflok, gitu ya. Banyak bantuan, mesin pelet dan lain sebagainya. Jadi pakan juga demikian. Jadi intinya kita tidak berpikir bahwa hanya lobster saja. Mungkin ini ada tambahan Bansarpras lobster, gitu ya. Tadi juga sudah dibagikan secara simbolis. Jadi ini Bansarpras yang diberikan oleh kawan-kawan kita di Direktorat Produksi dan Usaha itu sebetulnya ke semua provinsi, termasuk yang ada di NTB. Nah, di sini saya kira sangat berbangga sekali, sangat berbahagia sekali bahwa penandatanganan secara simbolis kita lakukan di NTB. Ini yang karena memang sentra dari kegiatan budidaya lobster itu ada di kawan-kawan di NTB. Jadi sekali lagi arahan Pak Dirjen agar supaya semua bantuan yang masuk ke NTB dapat bermanfaat dan dimanfaatkan, memperoleh manfaat. Tadi saya juga singgung di bantuan ketika kita memberikan secara simbolis bantuan bioflok yang ada di NTB, saya minta untuk sustain, terus menerus. Jangan ketika kita mau diberi bantuan sudah sekali mandek, Pak Kadis. Itu tidak kita harapkan. Tapi kita sama-sama ayo
kita terus berkembang, budidaya terus berkembang. Yang tadinya dapat satu paket itu memberikan efek kepada di samping-sampingnya agar supaya dia juga akan terus berupaya, berusaha, memperbesar usahanya. Nah ini yang kita harapkan seperti itu. Termasuk juga kawan-kawan kita yang memperoleh bantuan KJA HDP ini. Harapannya tidak ada lagi barang mangkrak, gitu ya. Tidak ada lagi tidak termanfaatkan. Sekarang kami juga dipantau oleh Itjen, oleh BPK. Sekarang sudah ke arah outcome, Pak Kadis. Jadi udah dilihat sampai seberapa besar dampaknya bantuan pemerintah itu kepada masyarakat. Berapa persen mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu sudah ke arah tersebut. Jadi saya mohon dukungan dari kawan-kawan semuanya, pembudidaya, agar supaya apa yang sudah kami berikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik, dan tentunya seperti apa yang tadi Pak Kadis sampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan tentunya itulah tujuan kita bersama. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, menyampaikan apa yang sudah diamanahkan Pak Dirjen kepada kami, dan untuk membuka kegiatan pada malam hari ini. Jadi secara resmi kegiatan sosialisasi bantuan Karamba Jaring Apung budidaya lobster Mataram 18 sampai 20 November 2020 resmi saya buka.